Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten seru-seruan prediksi skor. Ya, di konten seru-seruan kali ini, di game week yang ke-14 tentunya gue nggak sendirian lagi. Masih bersama Bung Robi. Halo Bung Robi. Halo. Wah. Duh. Si paling rame. Pau. Teaser dikit, teaser kali ya. Teaser dikit ya. Karena playlist itu nanti akan ada juga di channel YouTube kita. Jadi nanti akan ada gua, Robi dan juga Bob ya. Jadi nanti akan ada beda playlist lagi. Kalau ini playlistnya prediksi skor. Nah kalau yang itu kontennya PAU ya. POU, POU bukan PAU ya. Kalau PAU pakai A ya. Nah POU. Iya, tapi bukan Pau game. Oh iya, Bukan Pau game. bukan game ya. Beda. Oke, jadi itu adalah iklan dari konten playlist kita yang terbaru. Tapi yang hari ini tentunya kita akan membahas tentunya tidak banyak. Yang kali ini hanya 3 pertandingan aja yang menurut kita nih lumayan seru ya Bung Robi ya. Yoi. Jadi kalau biasanya di beberapa video sebelumnya kita mungkin 5 pertandingan, tapi yang kali ini kita cuma 3 pertandingan aja nih. Tapi tenang aja, dari 3 pertandingan ini seperti biasa di akhir video pastinya hasil keseluruhan prediksi skornya kita akan tayangkan di channel YouTube-nya juga gitu, atau di video ini gitu. Jadi pokoknya tonton aja sampai habis. Oke, untuk 3 pertandingan ini Bung Robi kira-kira mau pilih pertandingan yang mana nih? Karena kayaknya ya memang cuma 3 itu sih kayaknya yang seru. Nah 3 itu apa nih kalau boleh tahu Bang Rob? Ada Chelsea versus Brighton. Oke. Habis itu ada Newcastle versus Manchester United. Habis itu ada City versus Spurs. Big Si penutup ini lumayan oke ya, dalam arti kayak salah satu yang pernah di puncak klasemen terus sekarang turun. Nah lawannya nih yang sekarang lagi ada di puncak klasemen. Yoi. Tapi untuk sekarang masih sementara ya, karena apapun tuh bisa terjadi. Apapun bisa. Robi, langsung kita mulai aja dari pertandingan pembuka kita, itu ada Chelsea versus Brighton. Nah ini kalau misalkan dari Chelsea versus Brighton, tentunya secara statistik Chelsea itu masih mendominasi ya, 56% untuk persentase kemenangannya, dan seri itu 22%. Dan kalau Brighton nih sangat sedikit. Tapi kalau misalkan ngelihat dari pertandingan sebelumnya, kayaknya dua tim ini harusnya punya semangat juang yang lumayan tinggi ya. Karena sebenarnya kalau secara klasemen aja tuh Brighton peringkat 8, Chelsea peringkat 10. Tapi kalau secara poin nih terpautnya lumayan banyak ya. Jadi sekitar 6 poin ya. Yep. Nah, menurut Bung Robi nih, secara prediksi pertandingan nanti akan kayak gimana nih jalannya pertandingan? Untuk Chelsea versus Brighton ya. Betul. Di pertandingan ini sih gue yakin Chelsea seharusnya bisa kembali membangun momentum ya. Karena mereka punya potensi untuk melakukan hal itu gitu ya. Betul. Tapi mereka nggak boleh nih ngelakuin kesalahan yang dilakuin waktu lawan Newcastle gitu, kayak kesalahan yang dilakuin Thiago Silva kayak gitu. Terus proses terjadinya gol ketiga itu Thiago Silva salah passing kayak gitu tuh udah nggak bisa lagi ditoleransi gitu ya. Terus harus lebih ketat dan lebih kompak lagi dari segi bertahannya. Betul. Karena pas pertandingan lawan Newcastle tuh mereka mimpin duluan baru di comeback gitu ya. Ya. Dan di comebacknya juga lumayan jauh loh, 4-1 Jack. Iya.
Iya, dan menurut gua uh, pemimpin di tim seharusnya bisa melakukan hal yang lebih baik daripada apa yang dilakukan Rhys James kemarin gitu. Iya, ya apalagi dia juga kartu merah kan kaptennya Chelsea ini si Nah, iya, Rich James mereka ya. harus, maksudnya lu kena kartu merah di salah satu bagian terpenting pertandingan gitu. Betul. Jangan sampai lah gitu. Kalau menurut gue ya, kalau Iya, ya. menurut gue, selama itu terjadi dan bisa diminimalisir, lalu dari segi menyerang mereka bisa lebih kompak dan lebih bagus lagi, menurut gue Chelsea punya kans yang besar untuk bisa menang kalau menurut gue ya. Ya karena mereka ada potensinya gitu bang. Mereka punya potensi untuk bisa menang gitu. Ya karena kalau secara susunan pemain aja ya Chelsea lebih punya daya gedor yang lumayan lah istilahnya gitu. Iya, dan di atas kertas seharusnya Chelsea lebih unggul gitu. Tapi bukan berarti Brighton ini tidak punya peluang. Jelas Betul. Brighton punya peluang dan seharusnya Brighton bisa memanfaatkan juga ini sebagai momentum mereka buat ngelanjutin kemarin habis menang, terus harus main lebih rapih lagi gitu, karena mereka juga sama punya potensinya dan salah satu tim yang bagi gue sendiri gue cukup respect gitu, cukup menghormati mereka karena mereka ini berbahaya kalau ketemu tim-tim besar gitu. Ya betul. Dan gue nggak tahu nih ini susunan pemainnya benar atau enggak ya. Soalnya kalau di Brighton sendiri nih sebenarnya kayak Mitoma nih nggak ada nih kayak dari starting line up. Cuma gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Ini cuma baru prediksi aja. Prediksi yang dimana gue nggak tahu Mitoma main atau enggak. Karena menurut gue Mitoma tuh salah satu pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan sih. Mungkin nantinya pada saat pertandingan antara Brighton dan Chelsea. Cuma gue nggak tahu nih Mitoma lagi ada cedera atau enggak sih? Enggak lah ya harusnya ya. Untuk infonya gue kurang tahu, tapi sepertinya sih cedera ya. Mungkin ya mungkin aja cedera atau iya sih seharusnya cedera karena tadinya gue mau bilang mungkin udah mulai persiapan apa tuh Piala Asia ya. Tapi Tomiyasu masih ada di tim. Kan Tomiyasu orang Jepang juga sama kayak Mitoma. Masih ada di tim Arsenal waktu kemarin. Jadi kayaknya sih mungkin cedera atau mungkin ada masalah kecil gitu kali. Ya mungkin sekarang andalannya untuk Brighton sendiri yaitu sang pemain pengganti mungkin ya si Joan Pedro ya. Iya, Joan Pedro mungkin. Oke, Bung Robi. Ini sih sebenarnya kayaknya pertandingannya akan seru ya. Cuma gue nggak tahu nih karena ini bermainnya di kandang Chelsea ya. Iya. Kandang Chelsea mungkin ya ini bisa menjadi momentum lah buat Chelsea bisa naik lagi ke peringkat papan atas gitu. Iya. Nah, menurut Bung Robi prediksi skornya berapa nih? Menurut gue 2-1 untuk Chelsea. 2-1 ya untuk Chelsea ya. Yes. Ya skor tipis sih nggak apa-apa, yang penting Chelsea harus menang lah ya. Iya. Soalnya meme udah banyak banget di Instagram. Yoi, kasihan. Aduh. Chelsea ini kasihan gitu. Oke, 2-1 tentunya untuk skor Chelsea yang menang. Jadi Chelsea 2 dan Brighton 1 itu untuk prediksi kita. Lalu kita move ke pertandingan berikutnya. Nah ini pertandingan yang dimana dua tim ini sebelumnya tuh menang dengan skor yang lumayan besar ya. Jadi kayak Manchester United nih kalau nggak salah dia menang dengan skor 3-0 kalau nggak salah terakhir tuh. Oh lawan Everton. Oh iya benar 3-0 dan Newcastle itu 4-1.
Garnacho salto. Oh iya betul. Dan itu lagi Yoi. wah, booming banget tuh videonya. Ya, Mirip Garnacho seperti lagi Ronaldo. on fire-nya. Ya. Harusnya sih ini juga pertandingan yang sangat seru ya. Jadi kalau misalkan melihat dari statistiknya aja, ini memang bisa dibilang ya MU masih di atas kertas. Cuman hati-hati. Newcastle itu bukan kaleng-kaleng, apalagi mainnya di kandang Newcastle, bro. Jadi harus hati-hati Iya, nih. betul. Kalau menurut lu prediksinya gimana nih nanti secara alur Kalau pertandingan? prediksi ya, event kontes sih menurut gua di pertandingan ini mereka sama-sama punya peluang yang sama gitu. Bahkan kalau dari prediksi gua tuh sepertinya bakal seri. Oke. Karena gini, Newcastle punya kelebihan mereka main di kandang gitu ya, tapi banyak pemain penting mereka juga yang cedera gitu. Kalau nggak salah Sven Botman belum sembuh gitu, Harvey Barnes kayak gitu-gitu belum pada sembuh. Jadi banyak pemain-pemain penting dari Newcastle itu belum sembuh dari cedera gitu. Tapi mereka punya momentum yang bagus gitu. Justru kalau misalkan kita ngomongin momentum, momentumnya MU ini menurut gua di bawah Newcastle, karena MU banyak banget problemnya gitu ya, baik di dalam lapangan dan di luar lapangan maupun secara hasil gitu. Contohnya Newcastle di week sebelumnya mereka berhasil menang dari Chelsea yang notabene-nya Chelsea tim yang kuat gitu ya. Betul. Setelah itu berhasil seri dari PSG. Oh iya betul. Pas di UCL ya, UCL. Ya, dengan pemain yang banyak cederanya gitu. Nah, sementara untuk MU ini mereka memang week sebelumnya mereka berhasil menang walaupun lawan Everton. Menang adalah menang gitu. Betul. Tapi sayangnya di Liga Champions ini mereka harus ditahan seri 3-3 sama Galatasaray. Makanya poinnya 4 ya kalau nggak salah ya. 4 tuh. Hah? Berapa sih? Iya, 4 kan? Cuma 4. Jadi itu kalau nggak salah Galatasaray, Copenhagen sama MU tuh sama kalau nggak salah ya poinnya. Iya, kalau nggak salah. Dan mereka serinya tuh dibalikin. Di comeback. Iya, di comeback udah menang 3-1 seingat gue tuh. Jadi dibalikin 3-3 gitu. Nah, ini jelas kenapa gue bilang Newcastle sedikit di atas angin, karena satu perbedaan paling nyatanya adalah udah pasti main di kandang gitu, dan mereka berhasil menahan seri PSG dan menang lawan Chelsea gitu. Sementara yang dilawan MU itu Everton, menang lawan Everton dan harus kena pukulan seri lawan Galatasaray, terlebih lagi di comeback nih, gitu. Jadi gue melihat dari sisi mentalnya ini seharusnya mereka secara mental agak drop gitu ya. Nah, tapi kalau mereka bisa membangun mental mereka lagi dan juga bisa bermain sama kolektif gitu ya, justru malah jadi senjata untuk MU ke depannya gitu, karena momentum mereka mulai gitu. Kalau mereka bisa menang misalkan lawan Newcastle, kepercayaan diri mereka pasti akan naik gitu intinya. Dan untuk Newcastle juga ini bisa dijadikan peluang untuk menaikkan kepercayaan diri mereka gitu. Kan ibaratnya gue abis menang lawan Chelsea, seri lawan PSG gitu, terus ibaratnya misalkan menang lawan MU gitu, kepercayaan dirinya naik banget gitu untuk menuntaskan laga di UCL lawan Milan gitu. Sementara MU ya mereka butuh membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka
untuk ayo kita mulai lagi nih momentumnya gitu. Karena kan seperti yang gua tahu problem di luar lapangannya adalah kalau Newcastle itu banyak cedera, jelas-jelas banyak cedera banget. Kalau MU selain cedera juga ada permasalahan antar pelatih dan pemain gitu. Jadi tentang egoisme. Iya, ini kedua tim yang punya kurang lebih masalah yang hampir sama, problematika yang hampir sama. Cuman yang satu main di kandang, satu main di away gitu. Dan yang satu udah ketemu musuh yang lebih susah, yang satu sebelumnya berhasil memanfaatkan lawan musuh yang lebih mudah, tapi juga gagal memanfaatkan lawan musuh yang lebih mudah dari mereka gitu. Betul. Makanya menurut gue ini menarik. Ya, makanya untuk para penonton semua, terutama untuk fans MU, biasakan menonton sampai akhir, ya. Nah, jadi jangan begitu udah 3-1 udah menang matiin. Nah, jangan. Biasain tonton sampai habis ya. Karena tiba-tiba bisa kalah atau seri. Takutnya kecele. Betul. Jadi sebenarnya buat MU sendiri jangan berpuas diri karena udah 3-1, jangan. Justru karena udah menang skor yang lumayan jauh jaraknya, itu harus hati-hati karena sedikit kelengahan aja pasti akan dimaksimalin sama lawan. Gitu. Oke. Harus lebih mawas diri lah. Betul. Oke, Bung Robi, kira-kira prediksi skornya berapa nih untuk Newcastle versus MU? Kalau prediksi skor tadi gue udah sempet bilang menurut gue bakal seri. Oh, bakal seri. Tapi berapa nih seri-serinya? Gue nggak mau seri. Enggak, tar dulu. Serinya berapa dulu? Kalau dari FIFA sih 2-2, Bang. 2-2. Oke. Kalau lu kepengennya 3-3 lah gitu. 3-3. Oke. Ya. Berarti yang mau kita pakai prediksi lu apa prediksinya dia nih? FIFA aja lah. Ini kan prediksi pribadi gue ya. Gak apa-apa kayak yang kemarin kan istilahnya kita pasang yang lu punya prediksi juga gak apa-apa gitu. Setelah emang ya ini prediksi aja. Gitu. Tapi kalau menurut gue kayaknya 2-2 deh, Bang. Karena walaupun gue kepengen 3-3, kedua tim ini kayaknya bisa gue bilang mereka akan menyerang tapi lumayan hati-hati juga. Oke, ya istilahnya bermain dengan lebih safe aja lah ya. Gitu. Yang penting meraih poin, jangan sampai kosong gitu. Karena secara klasemen ini mereka cuma 11-12 nih. Maksudnya 11-12, 7 sama 8 kalau nggak salah. Gitu. Jadi 6-7 bukan 7-8, sorry. 6-7 peringkatnya mereka dengan poin yang sangat tipis, 24 di MU dan 23 poin di Newcastle. Jadi kalau misalkan dari salah satu tim ini ada yang menang, ada kemungkinan mereka akan menggeser salah satu tim yang di atas atau mungkin cuma menggeser MU aja sih gitu. Tapi kalau misalkan seri ya hati-hati kalau misalkan Brighton menang. mereka semua akan bisa jadi tergeser gitu. Oke. Itu adalah prediksi untuk di laga Newcastle versus Manchester United. Dan kita akan move ke pertandingan yang terakhir, yaitu adalah pertandingan laga pamungkas tentunya menurut kita di game week yang ke-14 ini. Manchester City versus Tottenham Hotspur. Nah, kalau di pertandingan ini gue lihat kedua tim mungkin lagi sama-sama ngotot-ngototnya ya. Cuman ya sebisa mungkin City harus menang supaya bisa menggeser Arsenal. Tapi juga Tottenham harus menang supaya bisa mendekati ke Liga Champion tentunya. Betul. Oke, kalau secara prediksi lu gimana nih? Karena menurut gue secara di atas kertas udah pastilah persentase City tuh gede banget gitu. Iya. Kalau gue bisa bilang ya, prediksi gue simple, City pasti menang. City pasti menang ya.
Oke, jadi kalau misalkan Spurs masih main dengan 4 wingback nih Bang, Ah, pertahanan mereka sih gue udah yakin akan kacau ya. Karena di awal musim mereka itu bisa nyerang secara efektif dan juga pertahanan mereka bisa kompak dan bagus Bang. Dan salah satu kuncinya dari pertahanan mereka kan ada Christian Romero sama Mickey van de Ven. Gitu. Jadi kehilangan mereka berdua ini akan sangat menyulitkan untuk Spurs menurut gua. Dan kalau City mah gak ada yang perlu mereka khawatirkan. Yang perlu mereka khawatirkan ya pokoknya harus menang, udah itu doang. Iya sih. Gak ada apa-apa lagi. Kita harus menang, gitu udah. Walaupun gua sebagai fans Arsenal gitu ya, gua nggak suka Spurs. Tapi juga gue kepengen Spurs menang supaya perbedaan poin sama City semakin jauh. Betul, gitu. Karena lu tuh cuma beda 1 poin ya. Iya, beda 1 poin. Makanya kalau naik Arsenal menang ya bedanya lumayan tuh 4 poin. 4 poin lumayan. 4 poin lumayan. Dan lah. Kalau nggak salah disusul Liverpool ya, City. Kalau mereka kalah tuh. Oh iya, di salib Liverpool, betul. Karena cuman bedanya nih 1 poin semua. Iya, 1 poin. Jadi ada City, Liverpool, Aston Villa, nih bedanya 1 poin nih. Liverpool sama Aston Villa itu sama-sama 28, cuma kalah di selisih gol aja. Nah, City ini 29. Jadi kalau misalkan Aston Villa menang, wih, kapan lagi Jack? Puncak, puncak nih bos. Unai Emery lagi. Ya kalau menurut gue juga memang City pasti akan gacor banget sih, gacor banget karena ya udah main di kandangnya dia kan kalau nggak salah. Ya, mainnya di kandang City. Main di kandang City, terus juga ditambah lagi beberapa pemainnya sudah hampir pulih dari cedera kan. Suspend nggak ada kan dia? Yang di suspend? Ada yang cedera tuh De Bruyne ya. De Bruyne masih cedera deh kayaknya. Iya kayaknya cuma De Bruyne doang. Cuman ya dengan adanya siapa? Rodri ya. Rodri ya. Itu udah gokil banget nih. Itu ya gue sih maksudnya kayak syukurin dulu gitu ya ke Tottenham kalau mereka sampai kalah ya 4 kali beruntun kalah. Iya sih dia dari beberapa pertandingan terakhir kayaknya lagi kurang bagus ya. Oke. Berarti ini ya City ada kemungkinan masih dengan starting line up yang sama atau enggak seperti melawan Liverpool? Menurut gue starting line up yang sama. Pasti sama ya. Jeremy Doku, tengahnya lagi ada Silva, Julian Alvarez, Phil Foden, tengah Erling Haaland. Ya, Doku udah pasti main. Udah kena diacak-acak gitu semua. Asli. Ditambah lagi Bernardo Silva sih mainnya ngeri banget sih. Kiri kanan, waduh. Bahaya nih. Jadi Spurs menurut gue harus hati-hati dengan 2 pemain itu. 3. Phil Foden. Karena kalau Julian Alvarez sama Erling Haaland itu udah berbahaya lah. Tapi terlepas dari 2 orang itu, 3 orang pemain ini bahaya banget. Oke, kalau misalkan secara prediksi skornya berapa nih Bung Robi? Kalau dari FIFA sih cuma 1-0 Bang. Tapi kalau gua ini boleh lo pilih mau yang mana ya. Tapi kalau menurut gua 2-0 untuk City. 2-0 untuk City. Kalau FIFA 2-1. Kalau FIFA 1-0 City. Oh, kalau FIFA 1-0. Iya. Oke. Kalau gua yakin 2-0 bisa. Oke. Berarti ini akan gue pasang dua-duanya aja ya. Prediksi lu sama game gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini
eh 3 pertandingan yang sangat seru. Tentunya teman-teman harus saksikan pertandingannya di layanan live streaming video. Ya, video.com. Oke deh Bung Robi, seperti itu Oke aja bang. pembahasan kita di Game Week yang ke-14. Dan terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe di channel kami serta menonton di channel kami. Dan sampai jumpa di video berikut dan berikut-berikutnya. Terima kasih. Oke, thank you semua.